Halo Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas evaluasi proyek ekonomi A1, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil materi kami, yakni harga sebagai gambaran nilai barang dan jasa. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni dari yang paling kiri, ada Putu Dri Tianing Padgata dengan NIM akhir 087, lalu ada Syahrani Lutfiah Hidayat dengan NIM akhir 104, dan ada saya sendiri, Ida Bagus Gede Wisnu Arisussetia dengan NIM akhir 105, dan ada Maximiliano Mario Lujanurak dengan NIM akhir 260. Adapun pembagian materi sebagai berikut. Materi yang pertama akan saya bahas, yakni tentang analisa harga pasar dan harga non-pasar. Yang pertama, pengaruh proyek terhadap harga. Jadi, estimasi benefit ekonomi memerlukan penyesuaian arus finansial untuk menilai secara tepat bagaimanakah social opportunity cost-nya, baik dalam output-nya ataupun input-nya. Jadi, perlu juga dibuat suatu asumsi penting bahwa pelaksanaan suatu proyek ini tidak mempengaruhi harga dari suatu produk. Jika suatu atau sebuah pabrik baru mengakibatkan tambahan penawaran barang tanpa mempengaruhi harga, maka benefit bruto dari proyek tersebut adalah hasil dari penjualannya, yakni perkalian antara jumlah barang yang diproduksi dikali dengan harga yang berlaku. Lalu yang kedua ada surplus ekonomi, yakni surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi perlu kita ketahui bahwa surplus konsumen merupakan penghematan yang dialami konsumen berdasarkan penurunan harga yang dipertimbangkan sebagai benefit dari adanya suatu proyek. Nah, lalu surplus produsen merupakan jumlah kelebihan harga atas biaya marginal yang didapat oleh produsen dalam melakukan suatu kegiatan produksi. Nah, jadi jumlah antara surplus konsumen dan surplus produsen ini akan menjadikan yang ada namanya yaitu surplus ekonomi atau jumlah dari surplus konsumen dan surplus produsen dalam suatu perekonomian. Ini dapat dilihat hubungan antara surplus konsumen dan surplus produsen, yakni pada harga equilibrium sebelum proyek dijalankan, yakni pada tingkat P, itu surplus konsumen ditentukan sebagai daerah ZAP. Bisa lihat di sini, ZAP, lalu bagian atas. Nah, lalu surplus produsen ditandai dengan daerah PAO, yakni yang di bawahnya. Yakni pada setiap tingkat penawaran sampai pada titik A di sini. Nah, jadi pada setiap tingkat penawaran sampai pada titik A itu ada konsumen yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi dari harga P. Nah, batas harga tersebut adalah Z, yang melambangkan kesediaan konsumen membayar harga yang sangat tinggi apabila jumlah barang X itu hanya tersedia dalam 1 unit, ada di sini. Nah, dalam kasus ini, dengan penawaran barang sejumlah Q, konsumen dapat memperoleh barang X pada harga sebesar P saja. Nah, dengan demikian daerah ZAP tadi, atau surplus konsumen tadi, itu merupakan manfaat yang dinikmati konsumen berdasarkan kondisi penawaran barang tersebut. Nah, lain halnya dengan surplus produsen, apabila permintaan akan barang X itu sangat terbatas, maka produsen yang bersedia menawarkannya itu pada harga yang rendah sekali, atau hampir nol. Akan tetapi dalam kondisi permintaan yang berlaku, produsen ini dapat menaikkan penawaran hingga harga jualnya menjadi sebesar P. Nah, dengan kata lain, adanya keseragaman harga membuat produsen itu dapat menjual produk pada harga P dan dengan biaya yang lebih rendah dari harga P. Jadi, spirit ini yang dinamakan atau yang menciptakan adanya suatu surplus bagi produsen. Lalu yang ketiga, ada penentuan harga output, yakni social opportunity cost dan value. Jadi perlu kita ketahui bahwa social opportunity cost itu merupakan sumber-sumber real yang dikorbankan dalam melakukan suatu kegiatan atau proyek. Nah, lalu ada yang kita kenal dengan sebutan NPV atau net present value, adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada sebuah periode waktu. Nah, jika unsur biaya sosial suatu proyek diukur dari perhitungan social opportunity cost-nya, maka dalam menentukan benefit yang akan diperoleh, dapat menggunakan pendekatan social opportunity value. Atau dengan kata lain, social opportunity value dari proyek, misalnya proyek A, adalah social opportunity cost yang perlu diadakan untuk memperoleh produk tersebut di luar dari proyek A. Atau jika kita tidak melakukan proyek A, maka kita dapat memperoleh produk yang lain.
Lalu yang keempat, ada perbedaan tradable output dan non-tradable output. Tradable output atau yang bisa dikatakan sebagai tradable goods merupakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan di lokasi yang berbeda atau berjarak dari lokasi di mana barang tersebut dihasilkan. Nah, jadi barang-barang yang memiliki usia hidup yang panjang dan biaya transportasi yang kecil, ini merupakan ciri-ciri dari barang yang bisa diperjualbelikan. Lalu ada juga kita kenal sebagai non-tradable goods atau barang jasa yang tidak dapat diperjualbelikan di lokasi yang berbeda atau berjarak dari lokasi di mana barang tersebut dihasilkan. Kalau dengan barang ini semakin tinggi biaya transportasinya, lalu semakin pendek usia penyimpanan, sehingga barang-barang seperti ini itu kurang cocok untuk diperdagangkan, sehingga masuk ke dalam kategori non-tradable good. Sifat tradable dan non-tradable suatu barang atau jasa itu tergantung dari nilai CIF atau Cost, Insurance, and Freight, dan FOB atau Free on Board jika dihubungkan dengan harga keseimbangan dalam negeri atau KDN. Di sini kasus 1 itu FOB melebihi harga KDN, maka konsumsi dalam negeri akan menjadi sebesar garis OA, dari garis O ke A, dan produksi sebesar garis OB, dari O ke B. Maka selisihnya yakni sebesar AB itu diekspor, dari sini, ini akan diekspor. Lalu kasus kedua, yakni CIF melebihi KDN, dan FOB di bawah KDN, sehingga produksi seimbang dengan konsumsi dalam negeri pada titik OC, sehingga ada pada titik keseimbangan. Lalu kasus ketiga yang di bawah, harga CIF ini jatuh di bawah harga KDN, sehingga harga CIF berlaku di pasaran nasional. Akibatnya produksi dalam negeri ini turun ke tingkat OD, maka permintaan itu naik ke tingkat OE, dan selisihnya sebesar DE itu diimpor, ini diimpor. Lalu kita beranjak ke materi selanjutnya tentang definisi shadow price atau tentang materi shadow price. Jadi definisi shadow price dapat dikatakan sebagai social opportunity cost, yakni sebuah nilai tertinggi suatu produk atau faktor produksi dalam penggunaan alternatif yang terbaik. Nah, dalam analisis produk terdapat arus benefit dan biaya. Apa itu? Jadi benefit dari sebuah shadow price dapat digambarkan dengan diagram simpel ini, yakni suatu proyek itu pasti akan menghasilkan sebuah output atau hasil produksi. Nah, output ini dapat berupa barang atau jasa yang bersifat tradable dan juga non-tradable. Nah, kalau untuk barang tradable itu benefitnya dinilai berdasarkan harga paritas atau border price. Nah, ini yakni harga CIF atau Cost, Insurance, dan Freight yang tadi telah saya jelaskan untuk produk yang menjadi sasaran impor jika tidak dihambat oleh kebijakan resmi. Dan untuk harga FOB itu untuk barang yang dapat diekspor. Jadi shadow price dari barang tradable ini adalah border price-nya, yakni CIF dan FOB. Lalu untuk barang non-tradable, itu ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar, dikurangi pajak tidak langsung, dan ditambah dengan subsidi. Jadi inilah yang disebut dengan shadow price barang non-tradable. Lalu selanjutnya ada biaya shadow price. Biaya shadow price ini dibagi menjadi dua, yakni ada sarana produksi, yakni merupakan bahan baku atau barang dan jasa intermediate yang dibeli dari produsen lain, dan harga input ini juga ditentukan berdasarkan jenis barang tradable ataupun non-tradable. Dan yang kedua, ada faktor produksi. Jadi setelah pembelian sarana produksi yang di atas, sumber-sumber finansial yang tersedia untuk suatu proyek dibagi menurut pembiayaan atas faktor-faktor produksi yang diperkerjakan dalam proyek, yaitu tenaga kerja dan modal. Materi ketiga, yakni ada shadow price sebagai faktor penyesuai terhadap penyimpangan harga pasar dari penilaian sosial. Shadow price ini dianggap sebagai suatu faktor penyesuaian yang dibuat oleh penilai proyek terhadap harga-harga pasar dari output, sarana, atau faktor produksi tertentu. Nah, karena harga-harga pasar itu dianggap tidak mencerminkan biaya atau nilai sosial yang sebenarnya. Harga-harga pasar dapat dianggap tidak mencerminkan nilai sosial yang sebenarnya dari benefitnya. Nah, benefit yang diperoleh masyarakat melalui proyek ataupun sumber-sumber yang dikorbankan karena digunakan untuk suatu proyek tertentu dan bukan untuk penggunaan-penggunaan lain yang masih tersedia dalam suatu masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan harga pasar dari social opportunity cost ini, masalah utamanya itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupa contohnya seperti pajak, subsidi, atau pengaturan harga dan upah. Dapat jelas diketahui dari contoh misalnya bagi seorang pelaksana proyek, harga pasar suatu sarana yang dipakai dalam proyek meliputi biaya produksi ditambah pajak penjualan. Nah,
Padahal nilai pajak penjualan itu tidak mempengaruhi nilai real sarana yang dipakai dalam proyek. Jadi pajak itu hanya merupakan pemindahan uang kepada pemerintah dari pihak konsumen, dari pihak produsen, atau sebagian dari konsumen dan sebagian dari produsen, seperti itu. Tergantung dari siapa yang menanggung beban pajak tidak langsung tersebut. Jadi pemindahan uang semacam itu memang termasuk biaya finansial yang langsung dirasakan sebagai beban oleh si pembayar pajak. Tetapi dari segi masyarakat secara keseluruhan, pemindahan uang itu hanyalah berupa pemindahan dari anggota masyarakat yang satu ke anggota masyarakat yang lain. Sehingga ini bukan merupakan biaya real karena tidak ada tambahan sumber real yang dihabiskan atau dikorbankan dalam kegiatan pembayaran pajak tersebut. Materi yang keempat yakni tentang sifat shadow price sebagai variabel makro. Jadi shadow price suatu faktor produksi ditentukan oleh pengaruh penawaran dan permintaan terhadap faktor produksi pada tingkat perekonomian secara keseluruhan. Nah, sehingga perencanaan pusat itu bertanggung jawab untuk mengukur shadow price dan menetapkan nilai-nilai yang tepat untuk dipergunakan dalam perencanaan sektoral atau perencanaan suatu proyek. Ketika suatu shadow price ditentukan secara tepat, maka nilai ini berlaku untuk semua sektor dan proyek, dengan beberapa pengecualian yang ditentukan oleh suatu keadaan-keadaan khusus yang terjadi dalam suatu proyek misalnya. Suatu pengecualian itu dapat disebutkan menyangkut keadaan di mana suatu pinjaman luar negeri terikat pada proyek tertentu di Indonesia. Katakanlah misalnya proyek A misalnya. Dan pinjaman tersebut tidak tersedia untuk penggunaan lain di Indonesia bila proyek A tidak jadi dilaksanakan. Jadi dalam hal ini opportunity cost yang relevan adalah arus pelunasan utang pinjaman yang tadi. Jadi akibatnya social opportunity cost atau shadow price yang berlaku untuk biaya modal proyek ini berlainan dari tingkat yang berlaku bagi proyek yang pembiayaannya itu bersifat lebih fleksibel. Dalam arti dapat diarahkan pada serangkaian proyek-proyek alternatif lainnya ketika proyek yang satunya tidak dapat berjalan. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang shadow price faktor produksi modal. Perhitungan harga bayangan modal menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran modal. Pada negara berkembang, faktor-faktor ini sangat sulit dianalisis sebab banyak hambatan yang ada, seperti kurangnya pengetahuan mengenai faktor-faktor tersebut, serta kurang banyak digunakan di negara yang terbelakang atau berkembang. Dan juga shadow price modal adalah social opportunity cost, yaitu opportunity cost adalah benefit yang dikorbankan oleh karena sejumlah sumber yang telah digunakan untuk kegiatan lain. Misalnya kegiatan X dan bukan kegiatan Y, yang artinya kegiatan Y tidak jadi dilaksanakan untuk karena sumber yang semestinya dapat dipergunakan untuk kegiatan Y tetapi telah dipergunakan untuk kegiatan X. Perhitungan harga produksi modal memiliki kesulitan di negara berkembang, seperti satu, menganggap enteng nilai modal dalam perekonomian. Yang kedua, perhitungan produk marginal cukup sulit untuk dilakukan sebab proyek memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, perhitungan suku bunga bayangan cukup menyulitkan sebab dalamnya terkandung angka indeks ganda. Baiklah, selanjutnya adalah shadow wage tenaga kerja tak terdidik. Pada tahun 1950-an, ketika gagasan shadow price dikembangkan, para ekonom memusatkan perhatian pada masalah pengangguran di negara berkembang. Karena seorang penganggur tidak berproduksi, maka shadow wage atau upah ekonomi yang sebenarnya adalah nol. Artinya, mempekerjakan seorang penganggur tidak akan mempengaruhi tingkat produksi di tempat lain. Hal ini mungkin tidak mempengaruhi tingkat produksi kegiatan lain dalam jangka pendek. Namun, kurang wajar jika faktor produksi tenaga kerja tak terdidik tidak memiliki opportunity cost untuk program pembangunan beberapa tahun berikutnya. Dalam perekonomian modern, munculnya pengangguran berhubungan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja tertarik datang ke perkotaan karena kemungkinan mendapat pekerjaan yang akan menghasilkan nilai yang lebih besar dari di pedesaan, bukan karena tawaran pekerjaan yang sudah mantap. Maka, banyak penduduk desa yang kemudian berpindah dan mencari pekerjaan di kota, sehingga adanya kelompok pengangguran ini tidak dapat dihindari. Untuk meningkatkan probabilitas penduduk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan expected value atas pendapatan di kota, dapat dilakukan dengan proyek pembangunan yang akan menciptakan kesempatan kerja.
sehingga akan meningkatkan dorongan migrasi dari pedesaan. Namun, setiap perpindahan penduduk dari desa ke kota selalu mengorbankan produksi di pedesaan, yang dihitung sebagai social opportunity cost, faktor produksi tenaga kerja tak terdidik. Selanjutnya, opportunity cost tenaga kerja tak terdidik berhubungan juga dengan tambahan konsumsi yang terjadi bila tenaga penganggur maupun buruh tani dipekerjakan pada proyek pembangunan. Misalnya saja, proyek pengairan di daerah dengan penduduk yang padat. Pihak penyelenggara proyek mempertimbangkan satu di antara dua wilayah di sekitar pengairan tersebut sebagai calon penerima air. Hal ini karena air hanya cukup mengairi salah satu wilayah, di mana petani di wilayah A bersedia membangun jaringan sekunder dan tersier dengan usaha sendiri. Sebaliknya, petani di wilayah B tidak bersedia membangunnya atas usaha sendiri. Maka, proyek di wilayah B memerlukan pengeluaran tambahan berupa gaji buruh yang harus dibayar oleh penyelenggara proyek. Berdasarkan shadow wage yang ditentukan oleh produk marginal tenaga kerja tak terdidik di daerah tersebut, pelaksanaan proyek di wilayah B tidak menimbulkan biaya real yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah A. Di sisi lain, dari segi sosial maupun finansial, proyek A lebih menguntungkan daripada proyek B, karena pada proyek B menghabiskan lebih banyak sumber berupa kenaikan konsumsi buruh yang dipengaruhi gajinya. Sebenarnya, buruh tersebut sudah berkonsumsi saat menjadi petani dengan produk marginal sebesar 0. Namun, kesempatan bekerja pada proyek memungkinkan para buruh meningkatkan konsumsinya. Sumber-sumber konsumsi mereka terdahulu kemudian dilepaskan untuk meningkatkan konsumsi keluarga. Peningkatan konsumsi masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan, di mana kenaikan konsumsi tidak digolongkan dalam biaya, melainkan benefit. Kemudian, hal ini akan menimbulkan kesulitan perhitungan. Bagaimana membandingkan pengairan di wilayah A dan B, atau memperhitungkan kelebihan pengeluaran di wilayah B daripada A, tanpa terperangkap dalam anggapan kenaikan konsumsi sebagai biaya sosial. Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan memperhitungkan langsung dalam shadow wage. Kemudian yang pertama ada preferensi atas simpanan dan konsumsi. Karena berbagai penyimpangan yang ada pada perekonomian yang sedang berkembang menganggap bahwa simpanan pada masyarakat tidak cukup untuk membiayai jumlah investasi yang seharusnya demi mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Maka, walau konsumsi merupakan tujuan akhir pembangunan, tetapi simpanan akan diberi nilai sosial yang lebih tinggi daripada konsumsi. Dengan begitu, pada proyek A yang menghemat biaya, artinya memungkinkan penyimpanan akan lebih diutamakan daripada proyek B. Kemudian yang kedua yaitu pembobotan pembagian pendapatan. Pembobotan benefit merupakan pendekatan yang dapat diambil untuk memperbaiki pembagian pendapatan. Hal ini akan dinikmati oleh berbagai golongan masyarakat agar peningkatan konsumsi pada golongan terbelakang diberi bobot lebih besar dari 1,0, misalnya 1,2, dan untuk golongan yang sudah mampu diberi bobot kurang dari 1,0, misalnya 0,8, serta untuk golongan menengah sebesar 1,0. Dampaknya dalam kedua proyek tadi tergantung pada bobot yang diberikan terhadap kenaikan konsumsi golongan buruh tani yang ikut dalam pembangunan proyek B. Kemudian yang terakhir ada shadow price penerimaan negara. Sumber yang harus dicari untuk membiayai upah buruh tani dalam proyek B merupakan penerimaan negara yang ditujukan pada berbagai alternatif penggunaan. Dalam hal ini, kelebihan bobot di atas 1,0 akan dikalikan dengan nilai pengeluaran dalam proyek B sebesar 1 miliar rupiah, merupakan beban sosial sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja yang bersangkutan. Kemudian penyimpangan upah pasar dari social opportunity cost. Dalam proyek pembangunan, nilai produksi di pedesaan yang dikorbankan oleh penampung tenaga kerja tak terdidik disebut social opportunity.
Penyimpangan upah pasar dari tingkat opportunity cost dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, biaya hidup di kota. Tempat tinggal, makanan, dan jasa lainnya di perkotaan pastinya lebih mahal daripada di pedesaan. Kemudian yang kedua, yaitu upah tenaga kerja tak terdidik kurang dari 10%, bahkan kurang dari 5% dari keseluruhan biaya produksi. Kemudian yang ketiga, majikan di sektor informal biasanya membayar upah tenaga kerja tak terdidik di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pajak tidak langsung yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk konsumsinya biasanya lebih besar daripada dari pedesaan, karena upah pasar telah disesuaikan dengan biaya pajak di tempatnya bekerja. Selanjutnya adalah contoh penerapan shadow wage. Contohnya yaitu sebuah pembangunan jalan mempekerjakan mantan buruh tani dengan produksi marginal saat di pedesaannya yaitu sebesar Rp1.000 per hari. Kemudian produksi marginal proyek jalannya yaitu Rp2.500 per hari dengan pembagian nilai konsumsi sebesar 2.250 dan unsur pajak 250. Kemudian untuk nilai sosial simpanan dihitung 50% lebih besar daripada konsumsi. Maka nilai sosial sama dengan kenaikan konsumsi buruh dikali 0,50 yang artinya sebesar 625. Sehingga shadow wage yaitu produk marginal yang dilepas di desa, ditambah nilai sosial di kota sebesar 1.000 ditambah 625, sama dengan 1.625. Ternyata, shadow wage ini mencerminkan 1.625 per 2.500 atau 62,5% dari upah pasar. Kemudian yang terakhir yaitu pokok-pokok pengukuran shadow wage di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tingkat upah di desa tergantung pada daerah dan jenis pekerjaannya. Adanya perbedaan ini menjadikan para ekonom sepakat bahwa nilai shadow wage yang ditetapkan di Indonesia sulit untuk dicapai. Karena terbatasnya upah tenaga kerja tak terdidik di hampir semua proyek, maka perencanaan proyek menerapkan upah yang berlaku di daerah tersebut dan jenis pekerjaan yang bersangkutan. Baiklah, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan membawakan tentang shadow price devisa. Shadow price devisa itu sangat penting bagi negara yang sedang mengalami permasalahan dalam neraca pembayaran. Social opportunity cost daripada devisa yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan suatu proyek dianggap sebagai nilai sumber dalam negeri yang harus diolah demi membeli atau langsung menyediakan suatu sarana yang diperdagangkan untuk dipergunakan di suatu proyek. Shadow price devisa merupakan suatu nilai tukar yang implisit, yang artinya memiliki suatu koefisien untuk menilai semua jenis barang dan jasa yang bersifat variabel atau bisa diperdagangkan. Untuk menentukan shadow price benefit atau shadow price factor yang bersifat variabel didasarkan pada border price faktor benefit tersebut. Border price adalah harga perbatasan dinyatakan dalam devisa. Untuk barang yang diimpor, border price adalah harga cost insurance freight atau CIF. Seperti bea masuk, pajak impor, pajak penjualan. Untuk barang yang diekspor merupakan harga VOB atau free on board, yang dimana harga barang impor di pelabuhan dalam negeri yang mencakup harga barang itu di luar negeri ditambah asuransi pengiriman dan ongkos pengiriman. Nilai tukar resmi yang berlaku dianggap mengukur social opportunity cost barang dan jasa yang bersifat dapat diperdagangkan berdasarkan border price atau harga perbatasannya. Lalu dengan mengalihkan nilai faktor dan benefitnya dalam dolar atas dasar border price dengan shadow exchange rate dapat menghasilkan nilai dalam rupiah yang dimasukkan dalam arus benefit dan atau biaya proyek. Selanjutnya ada teori shadow exchange rate yang dihitung berdasarkan pengalaman dan mengukur pengeluaran yang dibuat negara yang bersangkutan dengan devisa
tambahan yang diperoleh dalam 2-5 tahun. Apabila harga jual dalam negeri suatu jenis barang variabel atau barang yang dapat diperdagangkan naik di atas harga CIF dalam dolar kali nilai tukar resmi, maka harga jual yang tinggi itu akan ditekan turun ke tingkat semula karena adanya persaingan impor. Lalu apabila tidak berlaku perdagangan bebas, maka kebijakan-kebijakan pemerintah diberlakukan pada suatu negara, terutama adanya kebijakan pembatasan impor. Lalu, negara yang paling memerlukan shadow exchange rate lebih tinggi dari nilai tukar resmi, yaitu negara yang neraca pembayarannya mengalami tekanan berat, karena nilai tukar resmi terlampau rendah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dalam pasar devisa. Selanjutnya, ada penyimpangan nilai tukar dan shadow exchange rate. Hal ini disebabkan karena oleh beban yang dikenakan pemerintah terhadap barang dan jasa impor. Kemudian terjadi dua hal yang mengingatkan beban ketetapan-ketetapan resmi terhadap impor. Lalu, yang pertama, sebagai titik tolak industrialisasi yang mulai dihasilkan barang dan jasa substitusi impor. Produsen dan barang jasa tersebut menekan agar produksi diberi perlindungan atau proteksi terhadap persaingan luar negeri, yang berupa kenaikan bea masuk, pembatasan jumlah impor, sampai dengan larangan mutlak terhadap impor produk yang bersaing dengan produksi nasional. Yang kedua, negara berkembang terus berusaha menekan laju inflasi. Salah satu alat yang tampak paling langsung dalam melawan inflasi ini dengan menaikkan harga barang untuk dipertahankan nilai tukar resminya. Namun demikian, dengan semakin menurunnya harga-harga impor dibanding dengan nilai gaji dan upah beserta tingkat harga produksi dalam negeri, akan semakin besar penyimpangan daya beli ke arah impor, semakin berat tekanan terhadap neraca pembayaran. Langkah-langkah ini sekaligus akan memenuhi permintaan hasil produksi nasional supaya impornya dibendung. Shadow exchange rate juga merupakan harga sebuah barang jasa impor yang jumlahnya tergantung pada angka perbandingan, yang dimana impor dalam negeri itu belum termasuk biaya real distribusi terhadap harga CIF-nya, yang kita sebut dalam dolar. Maka adanya perkembangan tersebut membuat shadow exchange rate semakin menyimpang dari nilai tukar resmi yang tetap berubah. Tidak berubah. Sering terjadi bahwa suatu negara yang mengalami tekanan inflasi maupun defisit dalam neraca pembayaran merasa terpaksa membeli nilai tukar resmi melalui devaluasi. Selisih antara shadow exchange rate dengan nilai tukar resmi harusnya untuk sementara menjadi berkurang. Akan tetapi, di banyak negara, dalam jangka yang relatif pendek, masalah yang sama seperti diuraikan yang tadi itu muncul, sehingga penyimpangan shadow price devisa dari nilai nominal pun bertambah. Selanjutnya, ada pengukuran shadow exchange rate untuk di Indonesia. Parameter yang diukur untuk memperkirakannya yaitu kenaikan penggunaan devisa oleh perekonomian dalam delta dolar. Lalu nilai dalam rupiah bisa juga disebut dasar harga jual dalam negeri dikurangi biaya distribusi intern dari pembelian yang dibiayai dengan devisa tersebut atau delta rupiah. Lalu kenaikan devisa yang bisa diperoleh melalui ekspor atau melalui substitusi impor dari investasi baru. Lalu adanya produksi per tahun atau sumber-sumber dalam negeri per dolar yang didapatkan atau dihemat sehubungan dengan produksi barang dan jasa berdasarkan investasi baru atau DRC. Selanjutnya diperlihatkan dari rumus tersebut, marginal utility devisa sama dengan delta rupiah atau delta dolar, dan shadow exchange rate merupakan rata-rata yang dibobotkan dari
dari data delta rupiah atau delta dolar dan DRC, yang rumusnya terdapat di bawah ini. Menurut rumus, shadow exchange rate merupakan rata-rata sederhana dari perkiraan marginal utility devisa dan DRC per dolar yang didapatkan atau dihemat melalui investasi baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Shadow price pangan. Next. Shadow price pangan. Harga pangan dapat didefinisikan sebagai harga rata-rata yang dibobotkan dari 1 kg bahan makanan pokok, terutama beras. Termasuk juga jenis pangan lain yang menjadi objek konsumsi massal. Harga pangan merupakan unsur terbesar di dalam upah tenaga kerja tak terdidik. Demikian juga harga pangan memiliki porsi yang akan cukup besar dalam angka perbandingan harga hasil bumi terhadap harga hasil industri yang dikonsumsikan oleh masyarakat. Jadi harga pangan dapat dianggap sebagai salah satu parameter terpenting dalam perekonomian. Terdapat dua mekanisme yang dapat dipergunakan oleh pemerintah demi melaksanakan kebijaksanaan pangan murah, yaitu pertama, memaksa petani menjual sebagian hasil panennya kepada instansi pemasaran, yaitu Bulog, pada harga resmi di bawah harga pasar. Yang kedua, memperluas persediaan pangan melalui impor yang harga jualnya di dalam negeri mengandung subsidi. Next. Shadow price penerimaan negara. Shadow price yang dibahas menyangkut penerimaan negara. Oleh karena satu dan lain hal, modal fisik dan manusia yang diciptakan oleh pemerintah untuk memenuhi jasa-jasa kepada masyarakat sering melampaui kemampuan pemerintah untuk membiayai eksploitasi dan pemeliharaan kapasitas tersebut. Dengan demikian, pada penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk meningkatkan eksploitasi dan pemeliharaan itu membawa benefit yang lebih besar daripada produk marginal pengeluaran eksploitasi dan pemeliharaan pada titik equilibrium, yang artinya penggunaan kapasitasnya penuh. Sebab tambahan eksploitasi dan pemeliharaan akan meningkatkan penggunaan kapasitas yang belum dimanfaatkan sehingga benefit investasi semula dapat diwujudkan. Sebagai contoh, proyek prasarana seperti daerah pengairan, jalan raya, pelabuhan, dan lain sebagainya, di mana fasilitas dasar sudah ada, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian pemeliharaan beberapa waktu, benefit yang sudah semestinya diperoleh sehubungan dengan proyek menjadi terhalang. Pengeluaran biaya rehabilitasi yang jumlahnya tidak besar akan cukup mampu mewujudkan benefit seluruh investasi. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.